Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku dan channel aku. Dan di konten video kali ini aku bakal cerita lagi cerita pengalaman hidup aku di bagian atau part kedua. Ayo, tapi sebelum aku mulai, jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe karena itu semuanya gratis tis kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang konten video sebelumnya belum nonton, perkenalkan saya Adibam, biasa dipanggil Adi, dan salam kenal dari saya yang belum kenal, dan buat yang udah nonton dan baru aja nonton, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di kesempatan video kali ini aku akan melanjutkan cerita pengalaman hidupku bagian kedua. Jadi setelah kemarin selesai kerja di Kalimantan, di sana aku sama ibu pulang kampung karena untuk merayakan hari Lebaran. Di situ kita seneng banget ngumpul-ngumpul bareng keluarga, sama ketemu adik, ketemu nenek juga, ketemu sanak keluarga yang lain, dan juga tetangga-tetangga kayak gitu. Nah, di saat itu aku lagi juga ngerasain sedih dan pedihnya, kenapa di situ rasanya beda, karena di saat kita merayakan hari raya Idul Fitri, di situ sosok seorang bapak buat saya itu ada yang kurang gitu. Jadi di saat saya udah pulang merantau sama ibu, kita kerja bareng di satu bos tapi beda bagian. Dari situ aku ngerasain banget kenapa dan bagaimana kehilangan rasanya seorang sosok atau figur seorang bapak kayak gitu. Tapi dari situ aku tetap move on dan aku tetap percaya diri karena ini udah jalannya, dan mau nggak mau aku harus nerima. Dan di situ pula itulah namanya hidup, dan dari situlah pengalaman itu memberikan pelajaran yang berarti dan sangat membantu aku untuk bagaimana cara bertahan dan berkembang kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang masih keluarganya atau orang tuanya lengkap, bersyukur banget dan selalu bahagiain mereka dan jaga mereka, kasih timbal baliknya yang baik karena orang tua adalah panutan buat kita kayak gitu. Nah, sudah selesai di hari raya Idul Fitri itu, setelah 1,5 tahun saya bekerja di Kalimantan Timur, tepatnya di kota Balikpapan, tapi saya tidak di kotanya, yaitu saya di desa kecil, desa Muara Pasir, kecamatan Grogot kayak gitu. Karena saya udah nggak tahan kerja di sana untuk pertama kali dan gajinya minim, akhirnya di tahun 2006 saya mencoba untuk kerja, menggeluti kerjaan lain, dan saya tanya-tanya sama tetangga setelah lebaran itu, dan akhirnya saya memutuskan untuk mencoba pekerjaan baru, yaitu kerja di pabrik plastik di Sulawesi Selatan, Kota Makassar kayak gitu. Nah, tergiurnya kenapa dengan pekerjaan ini? Karena pekerjaan ini katanya dibilangnya itu sama tetangga atau saudara dari saudara saya, waktu saya ketemu dia waktu hari Lebaran, katanya itu ini pekerjaan pabrik plastik. Jadi dari situ Adi memutuskan untuk bekerja dan mencoba. Kenapa tidak? Karena never try never know. Sebelum kamu mencoba, kamu tidak tahu apa itu kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang lain juga semoga terinspirasi. Jangan takut untuk mencoba. Selalu
keluarkan rasa ingin tahu kamu untuk mencoba sesuatu yang baru, karena setelah kamu mencoba kamu baru tahu rasanya bagaimana kayak gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Saya bisa kasih saran kayak gitu, karena mencoba itu kita bisa tahu dari akhirnya kita suka atau tidaknya kayak gitu. Jadi dari situ Adi mencoba untuk masuk dan kerja di pabrik plastik di kota Makassar kayak gitu. Dan walhasil setelah saya masuk ke sana, di hari pertama kita kerja, waduh, tapi ini bukan pabrik plastik yang seperti orang kasih tahu ke saya dan seperti apa yang dia jelaskan. Ini adalah tumpukan sortiran rongsokan yang bisa didaur ulang, dan itu waktu kita sama teman-teman yang baru nyampe dan kerja di hari pertama kita kerja, maksudnya maaf, itu rongsokan plastik mulai dari plastik kayak model plastik putih transparan gitu, sama kertas, sama plastik recycling seperti bekas ember pecah kayak gitu-gitu, itu bercampur aduk dan tingginya kayak gunung kayak gitu teman-teman. Jadi aku sama saudara anaknya kakek saya, kita mencoba, waduh ini bukan pabrik plastik seperti yang kita pikirkan atau kita imajinasi. Saya bilang ini mah pengepul rongsokan kayak gitu. Dan dari situ kita berpikir, waduh kita kena bohongin gitu. Terus dari situ saya bilang sama dia, ya udah kita jalanin aja sampai mana kita kuatnya, karena ini udah jauh dari Jawa, tepatnya di Sulawesi, dan perjalanan dari Jawa ke Sulawesi itu kalau pakai kapal besar sekitar 1 hari 1 malam kayak gitu. Dan waktu itu untuk beli tiket pesawat aja, wow, big no, karena waktu itu tiket pesawat lumayan masih mahal dan juga aksesnya tidak seperti di tahun-tahun ini kayak gitu. Dan maklum itu waktu masih 2006 ya, sekitar 14 tahun yang lalu. Kalian teman-teman yang lain bisa bayangin 14 tahun yang lalu kayak gitu. Jadi dari situ kita betah-betahin. Terus di situ saya kasih tahu gajinya pertama adalah 600.000. Jadi memang dibilang lebih berat kerjanya, tapi gajinya lebih double dari yang pernah Adi dapetin waktu kerja di ikan asin sama orang Cina bagian siapi-api waktu di Kalimantan Timur kayak gitu. Jadi dari situ saya mikir, aduh gajinya lumayan bagus kayak gitu, karena waktu gaji 2005 ikut Cina itu gaji saya cuma 300.000 kayak gitu. Jadi di sini saya dapat 600.000, kenapa tidak kayak gitu. Dan di situ dapat tempat tinggal, dapat sarapan pagi, pokoknya makan tidur di situ kayak gitu. Dan kalau ada lembur-lembur juga bisa. Nah, di situ saya tuh mempertahankan dan membetahin untuk di tahun pertama, karena saya mencoba kalau mau pulang kampung 3 bulan atau 5 bulan setelah ini saya mau kerja apa di kampung setelah pulang kayak gitu. Belum tentu juga dapat kerjaan yang sama kayak gini. Terus saya bilang ya udah saya mau mencoba kayak gitu di tahun pertama, dan akhirnya saya suka kerjaan ini. Dan biarpun memang kalau dibilang kerja rongsokan itu kotor, tapi kita kan nggak mencuri kayak gitu. Dan intinya ini kerjaan dari jerih payah atau dari hasil keringat saya sendiri. Itu yang membuat saya kenapa selalu berinspirasi sendiri pada diri saya, dan saya tanamkan pada diri sendiri. Selalu saya mengutarakan, oh ya ini hasil keringat saya sendiri, dan hasilnya itu apa ya, kalau dibilang tuh seneng banget, karena kita tanpa meminta sama orang tua kayak gitu teman-teman. Jadi bisa bayangin antara hasil keringat sendiri sama uang minta dari orang tua, itu rasanya pasti beda kayak gitu. Jadi dari situ saya selalu mencoba dan
mengumpulkan uang setiap bulannya, dan di situ saya selalu juga telepon ke mama karena mama setelah saya berhenti kerja dari Kalimantan Timur, Balikpapan, ibu saya maksudnya tidak balik lagi kerja juga. Jadi saya bilang sama ibu, tinggal aja di kampung atau di desa, temenin adik sekolah dan juga nenek, biar saya aja yang kerja. Dari situ saya memberanikan diri, biarpun saya baru umur belasan tahun, saya udah berinisiatif otomatis sebagai pemegang kepala keluarga. Mau nggak mau ya, namanya orang Jawa background saya. Jadi dari situ biarpun aku baru belasan tahun, kayak model 17 atau 18 tahun, saya udah bilang sama ibu, biarkan saya yang kerja, ibu di rumah aja, kayak gitu. Jadi teman-teman di generasi saat ini masih bersyukur banget yang orang tuanya lengkap, kalian masih difasilitasi dengan kenyamanan dan juga semua serba ada kayak gitu. Jadi dulu waktu zamannya saya 14 tahun yang lalu, dengan background low ekonomi kayak gitu, boro-boro kita bisa punya HP Android kayak sekarang. Buat uang saku sekolah aja pas-pasan, terus buat bayar buku, buat bayar SPP kayak gitu, yang ada mumet itu kepala, yang ada botak kayak gitu. Dan dari situ saya udah bilang sama ibu, dan akhirnya kadang di saat ibu butuh duit saya kirimin, dan saya juga bisa menyimpan uangnya karena kan makan sama tidur di situ. Jadi ada sedikit saya bisa kumpulin kayak gitu, dan lambat laun sampai di kerja rongsokan itu saya bisa betah dan nyaman sampai bisa 4 tahun di situ. Dan terakhir saya dapat gaji saya di situ 800.000. Bayangin, tahun 2009 gaji saya itu 800.000 sebulan. Itu sudah wow banget dan sudah banyak banget saya rasain, karena itu udah hampir 3 kali lipatnya saya dapetin di gaji pertama atau pekerjaan pertama yang saya gelutin, yaitu kerja di pabrik ikan asin di Kalimantan Timur kayak gitu. Jadi dari situ saya berinisiatif, ya Tuhan, begini ya nyari duit kalau kita nggak punya bapak, dan begini ya hidup kalau kita memang backgroundnya orang nggak ada, nggak punya. Tapi saya selalu bersyukur saya masih dikasih kesehatan sama yang kuasa, sama yang maha pencipta, dan saya selalu berdoa semua ini akan saya bisa lalui cobaan dan rintangan, dan pasti ada hikmahnya di belakangnya kayak gitu. Dan sampai di situ akhirnya saya bisa menyekolahin adik juga, yang dia pergi ke sekolah di SLTP juga, dan akhirnya juga dia bisa lanjut sampai ke SMK, which is I never had before, but I don't want my sister had the same experience like me, so I explain to her untuk melanjutkan sekolah ke SMK, dan saya yang akan membiayai sekolahnya karena saya tidak mau dia punya pengalaman seperti kakaknya, yaitu saya kayak gitu. Jadi dari situ saya bilang sama adik, ya udah kamu lanjut sekolah, saya tidak mau kamu punya pengalaman seperti saya kayak gitu. Karena buat saya pengalaman saya adalah pengalaman yang bisanya cuma sekolah sampai S2 atau SD SMP kayak gitu, dan saya tidak mau keterpurukan atau keburukan. Bukan buruk juga sih yang saya bilang, maksud saya tidak mau pokoknya adik saya punya satu level sama sekolahnya sama saya. Saya mau kalau bisa saya punya duit dan saya masih bisa mencari, saya mau dia lebih tinggi daripada saya kayak gitu, karena saya anak laki-laki pertama, jadi saya yang bisa meneruskan untuk mencari uang biarpun saya yang harus sengsara kayak gitu. Jadi saya dari situ berinisiatif kayak gitu, dan akhirnya adik bisa sekolah di SMK dan dia ambil jurusan komputer. Saya sudah bersyukur banget, dan saya jarang pulang waktu masih di Makassar, dan di Makassar itu banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan, karena di situ saya dapat teman-teman baru,
dan saya bisa mengenal juga pariwisatanya soal kota Makassar, dan saya juga bisa berbicara bahasa lokal Makassar seperti bahasa Bugis kayak gitu. Terus juga orang-orangnya di sana juga ramah, karena juga saya orangnya ramah sekali kayak gitu. Jadi dimanapun saya berada, selalu saya mencoba untuk menyapa orang asli sana, suku sana, karena kita kan pendatang, jadinya kita harus menghormati kayak gitu. Jadi buat saya, dimanapun saya berada, intinya saya nggak mau bikin rusuh, karena saya di situ numpang intinya. Jadi saya juga harus berinteraksi atau berrukun tetangga sama suku lain kayak gitu. Jadi saya selalu nerapin gitu dimanapun saya berada kayak gitu. Nah, terus setelah 4 tahun saya kerja di Makassar, di situ saya punya pengalaman juga kalau saya mencoba untuk karena di situ kan tempatnya rongsokan, jadi saya bisa nemuin buku-buku kumpulan kayak buku-buku bekas kayak gitu. Jadi di saat saya lagi sortir buku-buku itu, saya menemukan buku kamus bahasa Inggris. Nah, dari situ langsung saya berpikir, waduh, ini kan pelajaran bahasa Inggris waktu SLTP saya kayak gitu. Jadi dari situ saya baca demi sedikit, saya baca sedikit demi sedikit, dari situ terus sampai bukunya itu saya simpen di sebelah tempat saya tidur. Dari situ setiap malam saya baca, dan akhirnya di saat itu perlahan-lahan saya bisa membacanya, karena ada tulisannya, antara apa yang ditulis sama yang apa yang dibaca itu beda. Jadi dari situ aku bisa membedakan, ini artinya ini, bacanya gini kayak gitu. Jadi dari situ saya juga mengulang lagi pelajaran bahasa Inggris yang pernah saya dapatin waktu SLTP kayak gitu. Jadi dari situ saya bersyukur banget kerja di situ kayak gitu. Jadi reminding me again about my past when I was getting study at the school, secondary school, which is I'm not really intelligent to get that knowledge because I'm not used to it, because for Indonesian is not our background to learn about English. Ya, jadi dari situ pelajaran Inggris, bahasa Inggris itu maksudnya pelajaran baru yang memang tertantang banget untuk pengen tahu gitu. Jadi dari situ saya mencoba, wow, alhamdulillah, senang banget rasanya kalau ngedapetin buku ini kayak gitu. Jadi dari situ saya belajar dan saya baca-baca, dan di kota Makassar itu pula saya bisa mengumpulkan uang, dan saya punya HP Android. Waktu itu masih HP yang Nokia 6600, pasti teman-teman tahu ya, yang kayak model gamebot gitu, kayak gitu, yang oval gitu loh. Jadi pasti kalau teman-teman zaman dulu 2010 atau 2009 pasti tahu kalau Nokia 6600 kayak gitu. Jadi dari situ saya beli HP itu dan seneng banget bisa dengerin musik kayak gitu. Jadi bisa upgrade teknologi, meskipun aku harus menunggu beberapa tahun untuk ngumpulin duit dan bisa beli HP itu, tapi rasanya itu seneng banget karena menghasilkan duit itu maksudnya dari hasil keringat sendiri tanpa meminta orang tua, maksudnya ibu saya kayak gitu. Kalau anak sekarang pasti mau beli HP aja minta duitnya orang tua, dia belum tentu tahu dan bisa gimana cara nyari duit itu sendiri kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang orang tuanya masih ada, selalu berterima kasih dan jagain mereka dan bahagiain mereka dari hal yang kecil kayak gitu. Jadi buat saya dulu mau beli HP harus nunggu beberapa tahun, beberapa bulan setelah saya kerja dan saya bisa beli kayak gitu. Jadi
buat saya dari tahun ke tahun sejak saya lulus SLTP itu pengalaman demi pengalaman, dari hari ke hari di mana saya berada selalu saya bubuhin ini adalah ilmu yang paling berharga buat saya, dan saya tidak akan pernah dapatkan pengalaman ini di sekolahan kayak gitu. Ada benernya juga kan kayak gitu. Oke teman-teman, jangan lupa sambil aku lanjutin ceritanya di konten kali ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Jadi dari situ aku ngerasa sedih banget, tapi sedih-sedih bahagia kayak gitu. Dan buat saya pengalaman adalah guru yang berharga, yang belum tentu kita dapetin di luar atau di dalam sekolah, di tempat kita bersekolah kayak gitu. Karena pengalaman ini sendiri adalah pedoman buat kita, dan pengalaman ini adalah tempat atau wadah di mana kita akan bisa memahami artinya hidup kayak gitu. Jadi buat saya itu besar dari pengalaman dan perantauan. Jadi saya bisa berkembang dan mencari jati diri saya sendiri, inisiatif dan berkembang dengan pemikiran saya sendiri itu karena dengan pengalaman saya. Karena saya berpindah-pindah kerjanya kayak anak rantau gitu, dan dari situlah saya bisa berkembang dan punya pengalaman yang banyak. Dan belum tentu teman-teman saya yang sekolah SMK, SMA yang lanjutan dari SLTP waktu kita pisahan tuh, mereka belum tentu punya pengalaman seperti saya kayak gitu. Jadi dari situ saya selalu berterima kasih. Saya masih diberi umur panjang, amin. Dan semoga teman-teman juga, amin. Dan selalu coba bahagiakan orang tua dari hal kecil apapun kayak gitu. Jadi buat saya kali ini adalah video bagian kedua. Semoga teman-teman terhibur dan bermanfaat. Maafkan kalau membuat sedih sedikit, dan saya bisa membagikan cerita pengalaman hidup saya, dan semoga teman-teman selalu dan coba apapun itu yang terbaru. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, dan selalu coba untuk bahagiakan orang tua dan jaga mereka dengan dimulai dengan hal kecil, karena kita kan sudah dilahirkan. Jadi kita harus kasih timbal baliknya ke orang tua kayak gitu. Oke teman-teman, sekian dari saya video kali ini, semoga bermanfaat dan salam sejahtera dari saya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan atau saya akan bagikan video berikutnya bagian ketiga. Terima kasih sudah menonton, dan see you my next video. Bye bye.